Oke teman-teman, saling sapa jalan-jalan. Episode kali ini menyempatkan waktu untuk mampir di Ngawonggo bersama the one and only foundernya Kampung Cempluk, Mr. Reddy. Dan juga nggak lupa ini pemangkunya. Beliau pemangkunya Ngawonggo ini. Ngawonggo Kidul ya. Ngawonggo Kidul. Ngawonggo Kidul bukan Ngawonggo Lor. Apa yang mau kita bahas? Kulik terus ya. Check it out. Saya malah punya pikiran gini. Bisa-bisa Indonesia ini berubah dari kampung. Karena kalau diharapkan berubah dari atas kayaknya bisa dibilang sulit ya. Jadi saya berkeyakinan bahwa perubahan itu ke depan insya Allah dari kampung. Dari menggeliatnya aktivitas dari penggiat kampung tersebut. Menurut Mas Reddy gimana? Ya, ruang kampung itu kan ruang yang paling mikro ya. Paling mikro ya. Paling kecil. Dan istilah kampung itu bukan ruang administratif tapi ruang kultural. Yes, bukan ruang administratif tapi kultural, jadi lebih natural. Ya, ya. Dan memang ini sebuah ruang yang cukup lama menjadi menjadi pembentukan dari setiap dinamika kebudayaan atau siklus budaya gitu. Itu kampung sangat luar biasa. Dan ketika kita bisa mendorong kampung-kampung ini menjadi stasioner ide, jadi stasioner gagasan, stasioner yang produktif, ini justru menarik karena ini penyangga utama dari yang disebut dengan konstelasi kewilayahan dalam negara gitu. Nah, kampung dalam hal ini sangat dalam 10 tahun ini rupanya mulai menggeliat bahwasanya yang dulu stigma kampung itu selalu kelas nomor 2 atau terpinggirkan dan menjadi masyarakat yang udik gitu kan. Sehingga wajar kalau yang cuman didatangi pada saat mudik lebaran ya. Dan wajar kalau teman-teman muda di kampung itu nggak percaya diri dan orang melihatnya bahwa ini potensi kampungnya itu justru luar biasa. Nah, seperti di Ngawonggo ini yang perlu kita tahu. Artinya di ruang yang ruang kecil begini itu mampu diciptakan sebuah magnet gitu kan, yang berangkatnya dari ide-ide yang sederhana, yang terukur gitu. Saya mengamatinya begitu dan ini menarik. Pengalaman Mas Yasin dulu waktu cerita-cerita awal dulu mendampingi atau menjadi penggiat kampung di Ngawonggo sini yang tadinya sepi ya. Ini kan cuman dulu istilahnya barongan. Siapa mau ke sini? Serem kan? Nah, kan gitu. Tapi kemudian kok sekarang jadi tempat yang keren banget. Instagramable sampai orang itu jauh-jauh dari luar kota datang ke sini. Pada awalnya kan dulu sering main-main jalan. Pulang kampung ini. Dulu awalnya berarti sudah keliling merantau ya. Kayak rumah itu dijadikan hanya lama-lama kok gak enak gitu. Soalnya di desa kan potensi yang banyak. Karena di kampung. Nah, setahu saya memang dari kecil di sini itu ada siklus peninggalan
punya potensi itu ya. Sebenarnya nggak ngira. Oh, nggak ngira malah bakal meledak gini ya. Cuma setelah saya merantau itu kan, gimana cara desa saya dikenal. Dan akhirnya situs itu dijadikan sebuah landmarknya ya, sebuah bisa dibilang sebuah mereknya sini gitu ya. Awalnya nggak ke situs pokoknya. Awalnya nggak ke situs mikirnya. Gimana di desa. Oh, gitu. Awalnya Pokoknya tetap di sini gitu ya. Awalnya gitu aja. Di kampung gitu, bersihkan terus. Tiba-tiba kepingin ke situs. Akhirnya kejadian deh. Jadi kalau dilihat dari apa yang beliau berdua katakan, satunya penggerak kampung Cempluk, satunya di Tomboan Ngawonggo, ini saya jadi optimis gitu loh. Masih ada secercah harapan gitu bahwa perubahan Indonesia yang lebih baik itu secara kultural masih bisa diharapkan. Dan yang terpenting adalah bagaimana semangat ini tidak hanya jadi tren, tapi bagaimana semangat ini terus disuarakan dan dikembangkan. Menurut Mas Reddy, apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman para penggiat kampung? Semangat untuk menghidupkan kampung itu sebetulnya kan saya melihatnya sudah ditanamkan oleh para leluhur kita gitu kan. Bagaimana contoh misalkan memanfaatkan sebuah halaman rumah di kampung itu sebagai, kalau mungkin tren yang sekarang itu disebut dengan istilahnya co-working space. Nah, halaman kampung itu menjadi sebuah titik temu dari ragam penyatuan potensi dan ekspresi di masyarakat, baik itu yang dari luar pun juga begitu. Nah, seperti yang dilakukan oleh teman-teman Ngawonggo ini merespon, saya yakin merespon perihal dan spirit semacam itu, sehingga bahwasannya halaman di kampung itu menjadi sesuatu yang produktif. Nah, yang Mas Reddy dan Mas Yasin istilahnya hadapi selama ini, kesulitannya apa sih? Soalnya kadang yang sering saya tahu itu begitu sebuah kampung itu menggeliat kreativitasnya, apalagi kalau sudah kemudian dikenal oleh khalayak ramai, apalagi kalau sudah kayak Mas Reddy ini, apa istilahnya, prestasinya sudah mendunia kayak gini. Kadang merasa nggak sih kalau negara itu nggak hadir? ya merasa sih sebetulnya kalau negara itu tidak hadir, tapi bagi saya bahwa eksistensi dari sebuah kampung itu tidak perlu menunggu, tidak perlu menunggu bagaimana akan bergerak produktif gitu, dan tentunya saya pikir kalau negara itu kan fungsinya fasilitator, tapi ketika kemudian tidak tercapture dengan pas, maka ya itu tadi akan mandul gitu ya. Kalau artinya eman aja nanti terjebaknya biasanya kalau sudah segera turun gitu ya, terjebaknya malah ke gimmick gitu. Rata-rata begitu, dan pada hal-hal yang sifatnya administratif. Nah, ini tidak tahu proses eskalasinya supaya semuanya terintegrasi dan tersinergi, sehingga gerakan-gerakan kultural yang semacam ini itu menjadi kasanah untuk pengkayaan dari potensi bangsa ini. Itu yang perlu dipikirkan, sehingga tidak harus gerakan-gerakan kampung yang bersifat produktif ini
tidak terjebakkan pada hal-hal yang dengan bahasa administratif. Ketika berhadapan dengan negara kan akhirnya berbicara nomenklatur, berbicara standarisasi, hal-hal begini, dan itu butuh waktu untuk mesin, terutama bagi internal pemangku kebijakan dan para birokrasi. Jadi kalau dengan instansi pemerintah itu kami intinya di sini kami itu menunjukkan kepada pemerintah setempat, intinya kami tidak menjagakan, jadi lebih membantu dalam pengenalan suatu daerah. Dan kami di sini tidak manja, rasanya itu harus harus disupport sepenuhnya, terus diberi ini dan itu. Kami tidak itu, harus dengan kasanah atau kekayaan yang ada di kampung, bagaimana caranya dengan kesederhanaan kami bisa mengenalkan atau mengangkat sebuah daerah ke kalayak. Kalau untuk pemerintah sendiri sementara ini ya juga mendukung sih, tapi kalau untuk administrasi kami itu nggak berani mengajukan. Intinya kami jalankan apa yang kami bisa, intinya itu nggak ngeyel, yang penting kami lakukan dengan hati-hati, pelan-pelan, nggak keburu-buru. Kalau dari administrasi sendiri nanti ya kami juga harus hati-hati. Kan melanjuti yang Mas Reddy barusan ngomong gitu kan, bahwa yang sering terjadi sifatnya yang masih administratif, bahkan cenderung gimmick gitu ya. Sampai-sampai saya itu sering nyeletuk bahwa yang sering dilakukan itu adalah kita itu pemerintah kita itu baru sukses di protokoleran dan seremonial gitu. Dan hal-hal itu kalau di mata para penggiat kampung itu kan kelihatan banget mereka itu lebih peka gitu kan yang terjadi gitu. Dan menyikapi hal-hal seperti itu seperti apa sih? Soalnya bagaimanapun kita itu kan kampung itu berdirinya di sebuah administrasi negara gitu kan, di bawah pemerintahan gitu. Sedangkan dia harus berjalan sendiri untuk mengkokohkan kulturnya, mengkokohkan apa yang ada di kampung itu untuk supaya bisa maju dan berkembang dan bisa meningkatkan rasa percaya diri sebagai anak kampung itu ya, bukan anak pinggiran lagi. Itu seperti apa Mas Reddy nyikapinya? Ruang lingkup kampung itu seperti dusun gitu ya. Dusun. Nah, dalam hal ini memang butuh konsistensi apa yang disampaikan oleh Yasin tadi. Artinya endurance ya, ketangguhan untuk terus mengulik ruang kampung itu menjadi sesuatu yang produktif, itu tantangan tersendiri. Dan makanya saya menyampaikan ke teman-teman, kadang ketika kita bergerak di kampung, yang perlu dipegang betul modalnya itu adalah ekspektasi yang tidak terlalu berlebihan, flatin aja, dan orientasinya itu jauhkan sekali kan, maksudnya dijauhkan sekali. Contoh ini untuk anak cucu kita, sehingga jauh gitu tahapannya gitu, dan tidak pragmatis gitu,
Oh, yang penting sudah ramai kampungku dan kemudian banyak orang berkunjung. Setelah itu apa? Artinya bahwa setiap yang kita lakukan itu mempunyai banyak nilai. Nah, nilai ini kan macam-macam. Bukan hanya persoalan material atau kesejahteraan, tapi nilai dari sebuah kearifan-kearifan yang tentunya terus dilestarikan. Itu bagi saya yang sangat penting. Tapi kan ketika kembali lagi kalau disinkroniskan dengan bersentuhan, bersinggungan ya dengan negara hadir gitu kan, dengan institusi perguruan tinggi atau apa, sehingga jadi dengan istilah pentahedik sekarang gitu, memang dibutuhkan orang-orang yang kalau saya bilang tidak harus menjadi pemimpin, tapi orang-orang yang bisa bisa menjadi fasilitator yang bagus. Itu ya mungkin butuh sikap yang tidak hanya untuk berpikir sekarang ya, dibutuhkan lagi pemikiran yang mungkin jauh ke depan. Terus yang saya takut tuh sekarang karena tren ya, orang-orang tiba-tiba pengen back to nature, orang-orang itu pengen kembali mengangkat nilai-nilai budaya. Itu saya takutkan itu cuma tren gitu, yang nanti akhirnya juga balik ngepop lagi gitu. Tentu kalau sekarang ini banyak orang kembali ke kampung mereka atau kembali berkunjung ke kampung untuk cross culture katakanlah ya. Yang saya takut tuh ini cuma sekedar tren, dan untuk nyikapi itu, karena bagaimanapun yang namanya kebudayaan pop itu jauh lebih menarik gitu kan. Tantangan yang urgent yang akan dihadapi oleh para penggiat destinasi kampung itu, kampung yang bisa dijadikan sebuah destinasi itu, atau yang sudah dijadikan destinasi itu, gimana itu untuk akhirnya saya takut ini cuma sekedar tren yang nanti akhirnya balik ngepop lagi gitu. Iya, menurut saya kata kuncinya itu inklusi, terbuka. Kita tidak bisa dipungkiri bahwa dunia populer itu sangat deras, sangat kencang gitu. Tapi bagaimana ketika kita menyikapinya, jika kita menguatkan pada fondasi nilai-nilai kearifan lokal itu bisa, saya pikir justru bisa menjadi mix nilai gitu, mix dari apapun influen atau pengaruh dari luar, baik itu kita ambil yang bagus-bagus dan kemudian kita balikkan lagi menjadi potensi yang justru tidak dimiliki oleh ruang-ruang populer itu. Itu bagi kami memang, nah ini yang saya bilang bahwa kampung harus menjadi stasioner ide, stasioner gagasan dan saling silang potensi. Jadi tetap di sini kami menyuguhkan apa yang kami miliki ya. Jadi suguhan kami bukan hanya semata tentang makanan, minuman atau jajanan ya. Suguhan kami juga ada di sini nilai-nilai budaya yang dulu pernah ada di sini, yaitu situs Paduka Ngawongo. Juga kami mengembalikan budaya-budaya yang pernah ada dan sekarang sudah nggak ada, seperti cara-cara pola memasak, terus cara-cara orang desa itu bertahan hidup bagaimana gitu ya. Nah, dulu itu sebenarnya kasus contohnya petani itu ketahanan pangannya sangat bagus, jadi sangat sederhana. Kesehariannya makanannya juga itu dari sayur-sayuran, nggak sering jajan. Kemudian ketika mau makan makanan yang berat itu nunggu ketika ada selamatan atau hajatan, lebih sederhana. Itu terus menerus
mengedukasi kepada para tamu yang telah datang di sini dan tidak menambah-nambah yang istilahnya yang nggak ada di sini gitu, seadanya. Nah, demikian teman-teman, banyak hal yang bisa kita ambil hikmah, ambil pelajaran, juga inspirasi bagaimana bisa dibilang ketahanan budaya itu ternyata sekarang bola panasnya ada di kampung-kampung yang menggeliat dan ingin menunjukkan jati dirinya masing-masing, dan itu luar biasa. Semoga ini tidak hanya sekedar tren yang akhirnya kembali ke pop culture gitu ya, dimana yang semuanya serba instan, serba bisa dibilang yang materialistis gitu kan. Ini banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di kampung. Dan mungkin penutupnya minta inspirasi dari kedua narasumber ini. Mungkin diawali dari Mas Reddy. Closing statement saya buat para pembagi kampung, terus semangat dan terus merespon apa lelaku-lelaku yang tentunya bisa membuat sebuah spirit yang produktif gitu kan, dan juga ini menjadi sebuah potensi bagi masyarakat, dan juga untuk masyarakat di kampung tidak perlu patah arang kalau hidup di kampung, karena kampung sekarang menjadi ruang yang sangat nyaman, rumah yang sangat nyaman ketika kita bisa menjadikan rumah ini menjadi rumah yang betul-betul punya potensi semacam itu. Dan sekali lagi tetap jaga kampung kita dan lestarikan kampung kita, serta bersinergi antara satu dengan yang lainnya, artinya kampung satu dengan kampung yang lain. Saya pikir itu dari saya. Terima kasih. Jadi untuk teman-teman ya, untuk pengguna kampung atau tamu-tamu yang kesini, intinya kita patut bangga dengan adanya kampung yang kita dilahirkan juga di kampung atau di desa. Itu jangan ada kata minder ya jadi orang desa, bahwa sebenarnya orang desa itu punya kualitas atau kuantitas jika mau ingin menggali atau belajar untuk mengenalkan kampungnya lebih baik lagi ya. Intinya juga nggak bosen-bosen juga, atau juga nggak minder. Intinya sepi ing pamrih kami gawe, intinya itu. Dan yang dikatakan Mas Reddy itu tadi betul, saling bersinergi antara kampung satu dan kampung lainnya, supaya kita punya wawasan lagi atau gagasan untuk membuat sebuah ide-ide yang lebih gila lagi, yang lebih indah, dan pesona-pesonanya itu lebih asik kok, tentang kultur budaya yang ada di desa. Terima kasih.